Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan derajat-derajat. Berkata para ulama menjelaskan mengenai ayat ini, maksud dari Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat, yakni maksudnya adalah dalam hal pahalanya di akhirat. Dalam hal pahalanya di akhirat. Dan begitu juga dalam martabat kedudukannya di dunia. Dalam martabat kedudukannya di dunia. Orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya melebihi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya melebihi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu juga akan diangkat derajatnya melebihi orang-orang yang beriman namun tidak memiliki ilmu. Naam. Maka jika kita melihat di dunia ada perlombaan-perlombaan, kemudian ada penghargaan-penghargaan di akhirnya, di akhir perlombaan tersebut. Maka di akhirat pun akan ada penghargaan-penghargaan terhadap mereka yang telah beramal, beriman dan mencari ilmu dengan susah payah di dunia. Dan yang paling banyak mendapatkan bagian dari penghargaan-penghargaan di akhirat, di antaranya tentunya yang paling utama mereka yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan, yakni ilmu syar'i. Dan termasuk ke dalam ilmu syar'i adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah ilmu alat, ilmu wasilah yang dapat mengantarkan kita untuk memahami kandungan isi Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran kita pada pekan yang lalu, kita baru mengambil hiwar, percakapan pada ad-darsul awal, pelajaran yang pertama
Tentunya masih pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha jilid yang kedua. Kita masih berada di awal-awal pembelajaran, yakni pelajaran yang pertama di hiwar atau percakapan yang pertama. Nah, sebagai pengulangan murajaah terhadap apa yang lalu, kita coba baca di sini. Baik, peserta yang ada di studio Ibnu, kita baca bersama, antum sebagai Hashim dan ana sebagai al-mudarris. Taib. Nah, tafadhol Ibnu, ibda, mulai. Nah, ad-darsul awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashimu? Inni minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aydan minal Hindi? La, innahu min Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal Yabani hiya? La, innaha minal Hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hashimu? Li salasatu ikhwatin. Atullabun hum? La, innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Afil Hindi hunnal ana? La, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna? La, innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Taib, ahsantum. Wa barakallahu fikum. Ini adalah percakapan pada pelajaran yang pertama, dan kita sudah baca ini beberapa kali di pertemuan yang lalu, yang mana tema utama pada pelajaran kali ini yakni pada kata inna dan la'alla. Kita coba ambil tamarin, latihan. Tamarinu ini jamak dari tamrinun, artinya latihan, ya. Tapi yang pertama di sana, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, nomor pertama dan kedua coba dijawab Ibnu. Naam Ustaz. Wahid. Min aina Hashimun? Dari manakah Hashim berasal? Huwa minal Hindi. Dia berasal dari India. Tayyib, naam, ahsan. Min aina Hashimun? Huwa minal Hindi. Tayyib, kemudian Isnan. Ayuhibbuhul mudarrisu? Apakah Pak Guru menyukainya? Na'am, al-mudarrisu yuhibbuhu katsiran. Benar, Pak Guru sangat menyukainya. Tayyib, naam, ahsantum. Ayuhibbuhul mudarrisu?
Na'am al-mudarrisu yuhibbuhu kathiran. Ya. Apakah Pak Guru menyukainya, yakni senang terhadap Hashim? Na'am. Ya, Pak Guru senang kepadanya, senang sekali gitu ya, menyukainya dengan suka sekali gitu ya. Kathiran makna di sini. Taib. Kemudian nomor-nomor berikutnya kita coba buka kesempatan pada para pendengar untuk coba menjawab. Gilang. Nah, kita sekarang berlanjut. Kita masih di latihan yang pertama. Sekarang berlanjut ke nomor yang ketiga. Nah, coba dijawab nomor ketiga, keempat. Nomor ketiga dan nomor yang keempat. Taib, tafadhol. طيب شر. ثالثا من أين ساعته من الهند. Taib. Nah, apa maknanya ini? Dari mana arlojinya? Dari mana asal arlojinya? Taib. Arlojinya berasal dari India. Taib. Nah, ahsan. Min aina sa'atuhu? Sa'atuhu minal hindi. Nah, dari mana arlojinya berasal gitu ya. Sa'atuhu minal hindi. Arlojinya berasal dari India. Nah, taib. Ahsan. Kemudian berikutnya. Rabi'an bikam hiya. Apa maknanya ini? Bikam hiya? Artinya berapa harganya? Berapa harga arloji tersebut? Taib. Nah, ahsan. Al-jawab innaha bimi'ati rubiyatin. Taib. Ahsan. Innaha bimi'ati rubiyatin. Nah, bikam hiya? Innaha bimi'ati rubiyatin. Nah, atau kita katakan hiya bimi'ati rubiyatin. Taib, ahsan. Sungguhnya dia seharga 100 rubiyah. Nah. Taib. Ahsan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan akh Gilang atas partisipasinya. Fikum barakallahu. Baik, nah Ibu Eti, kita lanjutkan langsung nomor ke-5, ke-6 dan ke-7. Coba dijawab Ibu Eti. Tafadhali. Bismillah. Kam akhan lahu? Berapa saudara yang dia miliki? Lahu salah satu ikhwatin. Ia memiliki 3 saudara laki-laki. Taib, nah ahsan. Kam akhan lahu? Lahu salasatu ikhwatin. Berapa saudara laki-laki yang dia miliki? Dia memiliki 3 saudara laki-laki. Taib. Berikutnya. Kam ukhtan lahu? Berapa saudari perempuan yang dia miliki? Lahu arba'u akhwatin. Ia mempunyai 4 saudari perempuan. Taib, nah ahsan. Kam ukhtan lahu? Lahu arba'u akhawatin. Berapa saudari yang dia miliki? Dia memiliki 4 saudari perempuan. Taib, ahsan. Kemudian berikutnya Ibu Edi. Aina akhwatuhu? Di mana saudari perempuannya? Hunna bil Madinatil Munawwarati. Mereka di kota Madinah Al-Munawwarah. Taib. Taib, nah ahsan. Aina akhwatuhu? Di mana saudari-saudarinya, yakni saudarinya Hashim. Hunna bil Madinatil Munawwarati. Mereka berada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, alba di sini adalah maknanya fi ya. Mereka ada di. Nah, ba di sini
juga bermakna fi. Bisa bermakna fi. Nah, hunna bil madinatil munawwarati. Tayyib. Nah. Ahsan. Tayyib, satu pertanyaan Ibu Eti. Siap? Insyaallah. Tayyib, di sana ada jawaban nomor 6 tadi, lahu arba'u akhawatin. Tayyib. Arba'u akhawatin ini adalah adat ma'dud untuk 3 sampai 10 termasuk. Nah, kira-kira ada ketentuan apa saja di sana Ibu Eti untuk adatnya arba'u? Kenapa dia muzakkar? Kalau adatnya mudzakkar, ma'dudnya harus muannas. Kalau ma'dudnya muannas, mudzakkar, adatnya harus muannas. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya harus mudzakkar. Tayyib. Nah, ahsan. Dan di sini ma'dudnya dalam keadaan tunggal atau mufrad adalah muannas ya, yaitu ukhtun. Tayyib, ahsan. Kemudian kenapa tidak ditanwin pada arba'u Ibu Eti? Mamnu minas shorof. Arba'u? Karena mamnu minas shorof. Bukan mamnu minas shorof. Bukan. Jawaban yang lain. Apa kira-kira? Arba'u. Kenapa tidak ditanwin? Kenapa tidak kita baca arba'un, tapi arba'u saja? Benar bacaannya arba'u. Tidak ditanwin karena dia adalah karena mudhaf ilaih. Tayyib. Nah, karena dia mudhaf. Nah, hampir ya. Nah, yakni mudhaf. Nah, karena dia mudhaf dan ketentuan mudhaf dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima al di awalnya. Naam. Tayyib, ahsan. Tayyib. Begitu juga pada ma'dud di sini akhwatin dia dalam keadaan jamak dan dia diakhiri dengan kasrah karena mudhafun ilaih. Naam. Tayyib, naam, ahsan, bagus sekali Ibu Eti. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas partisipasinya Ibu Eti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, Zalfa, kita masih berada di latihan pertama. Kembali ke nomor yang pertama. Coba dijawab 3 nomor yang pertama. Nah, tanpa terjemah. Nah, tidak perlu diterjemah. Tafadholi. Bismillah. Min aina Hashimun? Huwa minal Hindi. Taib. Nah, ahsan. Min aina Hashimun huwa minal Hindi. Taib. Kemudian ayuhibbuhul mudarisu? Naam, al mudarisu yuhibbuhu katsiran. Naam, al mudarrisu yuhibbuhu katsiran. Nam al-ain pada na'am, hati-hati jangan dipanjangkan. Nah, biasanya kita punya sebagian kita punya kebiasaan seperti itu ya. Na'am. Nah, ini coba dihilangkan mat pada al-ain karena tidak ada panjangnya. Na'am. Na'am. Al-mudarrisu yuhibbuhu katsiran. Sekali lagi Zalfa. Ayuhibbuhul mudarrisu? Na'am. Na'am, al-mudarrisu yuhibbuhu katsiran. Thayyib, naam, ahsan. Kemudian min aina sa'atuhu? Hiya minal Hindi. Thayyib. Min aina sa'atuhu? Hiya minal Hindi. Thayyib, boleh. Naam. Dari mana jamnya dia? Dia berasal dari India. Hiya di sini kembalinya kepada sa'ah. Nah, ahsan. Taib, barakallahu fiik. Jazakillah khairan Umma Zalfa atas partisipasinya. Baik, Ibu Siti, sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat. Nah, coba dijawab sampai nomor ke-7. Siap ya, Ibu Siti ya? Insyaallah. Taib, tanpa terjemah, nggak usah diterjemahkan. Tafadhali. Bismillah. Arba'ah. Bikam hiya bimi'ati rubiyatin faqat. Taib, nah. Bikam hiya
bimi'ati rubiyatin. Nah, cukup sampai sana. Kita hilangkan saja fakotnya. Nah, kali biasanya fakot ini dalam percakapan aja ya. Nah, Ya. saja gitu fakot. Nah, hiya bimi'ati rubiyatin. Nah, di sana mi'ah ini mim di sana berharokat kasroh ya, tapi karena meskipun ada alif di sana kita tidak panjangkan tentu saja. Nah, kita baca mi'ah. Ini hanya penulisannya saja seperti ini. Bimi'ati. Nah, jangan ragu. Tidak perlu pakai mad ya. Bimi'ati rubiyatin. Thayyib. Ahsan. Kemudian nomor ke-5 Ibu Siti. Khamsah. Kam akhon lahu salah satu ikhwatin. Thayyib. Kam akhon lahu. Sekali lagi. Kam akhon lahu. Kam akhon lahu salah satu ikhwatin. Thayyib. Nah, ahsan. Kemudian berikutnya. Sitah. Kam uhtan lahu arba'u akhawatin. Thayyib. Ahsan. Kam ukhtan lahu arba'u akhawatin. Thayyib. Kemudian Sabah. Aina akhawatuhu hunna bil madinatil munawwarati. sekali lagi Ibu Siti. Hunna Bil madinatil munawwarati. Thayyib. Nah, ahsan. Aina akhwatuhu hunna bil madinatil munawwarati. Thayyib. Nah, bagus sekali Ibu Siti. Barakallahu fik. Jazakillah khairan atas partisipasi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah, kita coba baca bersama. Untuk latihan yang pertama, Ana membaca, kemudian peserta yang di studio ataupun yang ada di rumah masing-masing bisa mengikuti setelah Ana. Nah, untuk latihan ya, untuk latihan bicara, karena bahasa Arab ini, mengapa latihan-latihan kadang kita suka ulangi untuk melatih kemampuan bicara. Nah, karena bukan hanya teori, faham dan tahu terjemahnya saja, tapi bahasa Arab ini perlu praktek. Karena di antara kemahiran berbahasa adalah bicara. Nah, kita ingin kita bisa berbicara sebagaimana orang Arab berbicara. Dan ini perlu dilatih karena lisan kita ini lisan Indonesia gitu ya. Kadang baik lahjah ataupun nada-nadanya gitu ya, kita mengikuti lahjahnya Indonesia, dan ini tentu saja kita perlu hilangkan. Nah, karena kalau kita berbicara dengan bahasa Arab ya kita pakai lahjah orang Arab sebisa mungkin ya. Nah, sebisa mungkin. Dan ini perlu latihan, karena itu kita perlu ulangi, praktikkan. Taib. Antum ulangi setelah Ana. Nah, antum ulangi setelah Ana. Min aina Hashimun? Min aina Hashimun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Min aina Hashimun? Min aina Hashimun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Ayuhibbuhul mudarrisu? Ayuhibbuhul mudarrisu? Naam, yuhibbuhul mudarrisu. Naam, yuhibbuhul mudarrisu. Ayuhibbuhul mudarrisu? Ayuhibbuhul mudarrisu? Naam, yuhibbuhul mudarrisu. Naam, yuhibbuhul mudarrisu. Min aina sa'atuhu? Min aina sa'atuhu? Sa'atuhu minal Hindi. Sa'atuhu minal Hindi. Min aina sa'atuhu? Min aina sa'atuhu? Sa'atuhu minal Hindi. Sa'atuhu minal Hindi. Bikam hiya?
Bikam hiya. Hiya bimi'ati rubiyatin. Hiya bimi'ati rubiyatin. Bikam hiya. Bikam hiya. Hiya bimi'ati rubiyatin. Hiya bimi'ati rubiyatin. Kam akhon lahu. Kam akhon lahu. Lahu thalathatu ikhwatin. Lahu salasatu ikhwatin. Kam akhon lahu. Kam akhon lahu. Lahu thalathatu ikhwatin. Lahu salasatu ikhwatin. Kam ukhtan lahu. Kam ukhtan lahu. Lahu arba'u akhawatin. Lahu arba'u akhawatin. Kam ukhtan lahu. Kam ukhtan lahu. Lahu arba'u akhawatin. Lahu arba'u akhawatin. Aina akhawatuhu. Aina akhawatuhu. Hunna bil madinatil munawwarati. Hunna bil madinatil munawwarati. Aina akhawatuhu. Aina akhawatuhu. Hunna bil madinatil munawwarati. Hunna bil madinatil munawwarati. Taib. Kita berlanjut ke latihan yang kedua di sana. Perintahnya di sana dha' hadhil alamata amamal jumalis sahihah wa hadhil alamah amamal jumalil lati laysat sahihah. Maknanya letakkanlah tanda ini, yakni tanda centang ya, tanda benar di depan kalimat yang benar dan tanda silang di depan kalimat yang tidak benar. Taib. Kita tinggal meletakkan tanda centang atau tanda silang. Tanda centang maknanya kalimatnya benar, tanda silang tandanya maknanya kalimatnya salah. Taib. Coba dijawab. Nomor yang pertama, Ibnu di sana, antum baca kalimatnya, kemudian antum jawab sahihah atau laisat sahihah. Nah. Wahid. Hashimun talibun kaslan. Hashim adalah seorang siswa yang malas. Laisat sahihah atau khata'. Taib. Nah, ahsan. Hashimun talibun kaslanu. Nah, khata' ya, laisat sahihah, tidak benar. Taib. Kemudian Ba. Hashimun talibun mujtahidun. Hashim adalah seorang siswa yang bersungguh-sungguh. Sahih. taib, sahihah. Nah, Hashim talibun mujtahidun. Hashim adalah seorang siswa yang sungguh-sungguh, yang rajin ya. Sahih. Nah, hadzal kalam sahih. Hadhil jumlah sahihah. Taib. Ini sebagaimana yang kita dapati di percakapan ya. Taib. Ahsantum. Kemudian nomor berikutnya kita coba buka untuk para pendengar. Baik, Ukhti Rita, sekarang kita berlanjut ke nomor yang kedua di sana. Coba dibaca dan diartikan, kemudian dijawab. Nah, benarkah dia ataukah salah? Taib, tafadholi. Bismillah. Isnan sa'atuhu rahifatun. Ba sa'atuhu ghaliyatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Sahihah yang alif. Taib. Sahihah yang alif. Alif. Yang mana yang alif? Sa'atuhu rahifatun. Taib. Alifkah dia ataukah hamzah? Dia adalah Hamzah. hamzah. Taib. Nah, ini hati-hati, ini sering tertukar juga. Nah, kalau ada kepalanya maka dia adalah
hamzah. Nah, kalau alif Iya. dia tidak ada kepalanya. Nah, itu aja kita ingatnya ya. Taib, ini adalah hamzah dan di sana kalimat yang benar al-jumlatus shahihah yaitu apa tadi? Hamzah. Hamzah. Sa'atu rahifatun. Taib, ahsan. Sa'atuhu rakhisatun. Sementara kalimat yang ba laisat sahihah. Laisat sahihah. Taib, tidak benar. Nah, taib. Ahsan. Satu pertanyaan, Ukhti Rita. Taib, di sini rakhisatun, kenapa dia datang dalam keadaan muannats? Kenapa tidak rakhisun saja? Karena mengikuti yang sa'ah. Taib, nah, ahsan, karena dia mengikuti sa'ah ya. Nah, karena dia mengikuti jenis mubtada'nya. Nah, di sini mubtada'nya dalam keadaan muannats yaitu sa'ah, maka khobarnya juga mengikutinya dalam keadaan muannats. Taib, nah, ahsan. Taib, barakallahu fiik. Nah, jazakillah khairan atas partisipasinya Ukhti Rita. Taib, nah, Pak Aba Lukman, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ketiga di latihan yang kedua. Coba dibaca dan diartikan. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Hadza khata. Taib. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Khata. Nah, apa artinya ini, Pak Aba Lukman? Jam tangan ini Rp1.000. Taib, nah, seharga Rp1.000 ya. Ini nggak tahu rupiah ataukah rupiah ya, mata uang India mungkin ya. Nah, taib, nah, yang mana sajalah. Taib. Kemudian berikutnya. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Hadza sahih. Taib. Jam tangan Hadihi ini sahihatun. Aina. Sa'atuhu bimi'ati rubiyatin. Nah, jam tangannya seharga Rp100. Nah, atau mungkin rupiah ya. Nah, hadihi sahihah. Taib, ini benar. Taib. Satu pertanyaan Pak Aba Lukman. Nah, ini talib atau yang sudah mengikuti sejak lama, kita sengaja berikan pertanyaan ini biar ingat ya. Nah, tapi talib yang baru yang komunikasi jangan takut ditanya ya, insyaallah. Taib. Nah, di sana mi'ati rubiyatin, rubiyah, kenapa dia berakhiran kasroh, Pak Aba Lukman? Karena ada ma'dud. Karena dia ketentuan adat ma'dud untuk 3 sampai 10 atau untuk 100? Untuk 100. Taib. Nah, dan ketentuan adat ma'dud untuk 100 adalah bahwasanya kata setelah mi'ah berakhiran kasroh. Dan ini karena dia susunan mi'ati rubiyah di sini adalah susunan mudhof ilaih. Nah, kita katakan dia berakhiran kasroh karena berposisi sebagai mudhofun ilaihi. Nah, mi'ahnya sebagai mudhof, rubiyah di sana sebagai mudhofun ilaihi. Nah, dan mudhof ilaihi sudah kita bahas. Mudhof ilaihi itu berakhiran kasroh. Nah, sebabnya adalah mudhof. Nah, dialah yang menjadikan mudhof ilaihi berakhiran kasroh dalam keadaan jar dan tandanya dengan kasroh di akhir. Taib. Nah, ahsan. Barakallahu fiik Pak Aba Lukman, jazakallah khairan. Baik. Nah, Ummah Hurairah, sekarang kita berlanjut ke nomor yang keempat di latihan kedua. Nah, silahkan dibaca dan diartikan dan ditentukan benar atau salahnya. Nah, fadholi.
arba'ah akhawatuhu bil Madinatil Munawwarati. Apakah saudari-saudari perempuannya di Madinah Munawwarah? Akhwatuhu, hamzah di sana bukan hamzatul istifham. Tapi dia adalah bangunan dari kata akhwat. Dan akhwat jamak dari apa dia, Umma Hurairah? Jamak dari ukhtun. Taib, dia jamak dari ukhtun. Maka artinya apa ini yang lebih tepat? Saudarinya. Taib, saudari-saudarinya di Madinah Munawwarah. Taib, di Madinah Al-Munawwarah. Taib. Sahihah? Aw laysat bi sahihah? Taib, sahihah, benar ya, kalimatnya benar. Taib. Kemudian kalimat yang kedua, coba dibaca. Akhawatuhu bil Hindi. Apakah saudari-saudarinya di India? Akhwatuhu bil Hindi. Akhawatuhu bil Hindi. Saudari-saudarinya di India. Di India. Naam. Hadhihi laysat sahihah. Taib. Naam. Ahsan. Laysat sahihah. Naam, tidak benar ya. Yang benar adalah bil Madinatil Munawwarah. Taib. Naam, ahsan. Naam, bagus Umma Hurairah, barakallahu fiik. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Baik, kita coba baca kalimat-kalimat yang ada di sini. Antum ulangi setelah ana. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Peserta yang di studio ataupun yang ada di tempatnya masing-masing. Mengulangi dengan suara yang terdengar. Hashimun talibun kaslanu. Hashimun talibun kaslanu. Hashimun talibun kaslanu. Hashimun talibun kaslanu. Hashimun talibun mujtahidun. Hashimun talibun mujtahidun. Hashimun talibun mujtahidun. Hashimun talibun mujtahidun. Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu rakhisatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Sa'atuhu ghaliyatun. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Akhawatuhu bil Madinatil Munawwarati. Akhawatuhu bil Madinatil Munawwarati. Akhawatuhu bil Madinatil Munawwarati. Akhawatuhu bil Madinatil Munawwarati. Akhawatuhu bil Hindi. Akhawatuhu bil Hindi. Akhawatuhu bil Hindi. Akhawatuhu bil Hindi. Tayyib. Naam, ahsantum. Kita berlanjut ke latihan yang ketiga di sana, atau catatan di bagian ketiga di sana. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah apa yang datang berikut ini. Nah, ini adalah pembahasan yang sudah pernah kita singgung di pertemuan yang lalu di pelajaran hiwar, pelajaran pertama mengenai inna
yang bersambung dengan domir. Inna, ketika kita ingin sambungkan dia dengan domir dengan kata ganti, maka kita tidak menggunakan domir munfasil. Kita tidak menggunakan domir munfasil. Kita menggunakan domir muttasil. Domir muttasil. Di sana contohnya inna, kalau kita mau sambungkan dia dengan domir huwa yang maknanya adalah untuk orang ketiga mudzakkar dalam keadaan mufrad, maka kita datangkan domir muttasilnya, domir bersambungnya, yaitu innahu, sehingga menjadi innahu. Kemudian inna kalau kita sambung dengan domir hum, yakni hum ini untuk kata ganti yang tidak hadir atau ghaib, berjenis mudzakkar dan dalam keadaan jamak, mereka laki-laki, maka dia menjadi innahum. Innahum. Kemudian inna kita sambungkan dengan domir kata ganti yang diperuntukkan orang ketiga muannats dalam keadaan tunggal atau mufrad. Domir munfasilnya adalah hiya, maka dia menjadi innaha. 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 Misalkan kita katakan innaha rakhisatun, misalkan sesungguhnya dia itu murah. Nah, inna ini kita artikan sesungguhnya, ya. Kemudian inna ditambahkan, disambungkan kepadanya hunna menjadi innahunna. Nah, kita lihat di sini penulisannya, kita perhatikan untuk penulisannya karena dia berbeda antara domir munfasilnya dengan domir muttasilnya ketika disambung dengan inna. Kemudian inna kita sambung dengan domir anta, yaitu kamu laki-laki, menjadi innaka. Domir muttasilnya, domir bersambungnya adalah domir kaf yang berharokat fathah. Kita baca menjadi innaka, sesungguhnya kamu laki-laki. Kita katakan misalkan innaka mujtahidun, sungguhnya kamu rajin, orang yang rajin. Kemudian inna kita tambahkan kepadanya domir kata ganti antum yang maknanya kamu laki-laki dalam keadaan jamak, kalian, ya, menjadi innakum. Innakum. Kita katakan misalkan innakum mujtahiduna, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian inna kita tambahkan domir anti, kamu perempuan, maka penulisannya bukan inna anti, tapi berubah domirnya menjadi domir muttasil, yaitu innaki. Innaki. Kemudian inna kita tambahkan kepadanya domir antunna, yaitu kalian perempuan, berubah menjadi innakunna. Innakunna. Kita katakan misalkan innakunna mujtahidatun. Innakunna mujtahidatun,
sesungguhnya kalian perempuan ini adalah wanita-wanita yang rajin, bersungguh-sungguh. Inna kunna mujtahidatun. Kemudian inna kita tambahkan padanya dhamir untuk mutakallim, orang pertama, tunggal. Dia berubah menjadi innani atau inni. Innani atau inni. Tidak kita katakan inna ana, tapi berubah dia bentuk dhamirnya menjadi dhamir ya. Innani atau kita katakan inni. Boleh keduanya. Kemudian inna kita tambahkan dhamir untuk mutakallim, orang yang berbicara dan bersamanya ada yang lain. Nama orang yang berbicara yaitu saya dan bersamanya ada yang lain, kami, gitu ya. Dia berubah menjadi innana atau inna. Taib. Baik, Akh Ibnu, coba dibaca kata inna yang sudah bersambung dengan domirnya. Innahu, innahum, berikut dengan maknanya. Nah, secara singkat saja, sesungguhnya dia laki-laki dan seterusnya. Taib. Tafadhol, Akh Ibnu. Innahu, sesungguhnya dia laki-laki. Nah, ini tentu saja masih belum sempurna ya, belum ada khobar innanya di sana. Nah, ini untuk pengajaran bagaimana menuliskan inna yang kita tambahkan dhamir. Nah, tapi ini belum sempurna. Sesungguhnya dia laki-laki, misalkan innahu mujtahidun, sesungguhnya dia orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh misalkan. Kalau kita mau tambahkan kalimatnya. Taib. Nah, berikutnya Akh Ibnu. Innahum, sesungguhnya mereka laki-laki. Taib. Innaha, sesungguhnya dia perempuan. Innahunna, sesungguhnya mereka perempuan. Innaka, sesungguhnya kamu laki-laki. Innakum, sesungguhnya kalian laki-laki. Innaki, sesungguhnya kamu perempuan. Inna kunna, sesungguhnya kalian perempuan. Innani au inni, sesungguhnya saya laki-laki atau perempuan. Innana au inna, sesungguhnya kami. Taib. Nah, ahsantum. Baik, ini catatan untuk latihan di poin yang ketiga. Taib. Kita coba berlanjut ke latihan keempat di sana. Perintahnya adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Masukkanlah inna kepada kalimat-kalimat yang datang berikut, ya. Al-atiyah ini maknanya adalah yang datang, ya. Dari fi'il ata. Al-ati artinya yang datang. Al-atiyah ini muannasnya. Nah, kenapa kita pakai muannats? Karena al-jumal di sana adalah jamak yang tidak berakal. Nah, jamak tidak berakal kita hukumi sama dengan muannats yang dalam keadaan tunggal. Nah, al-atiyah, kalimat yang datang. Taib. Nah, kita tinggal masukkan inna di awalnya. Baik. Coba dijawab terlebih dahulu dua nomor yang pertama, Akh Ibnu, dan diartikan. Tafadhol. Nah. Wahid. Huwa tajirun. Dia adalah seorang laki-laki pedagang. Innahu tajirun. Sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki pedagang. Taib, ahsan. Huwa tajirun. Dia seorang laki-laki pedagang. Innahu tajirun.
Sesungguhnya dia laki-laki seorang pedagang. Thayyib. Kemudian Isnan, ana talibun. Saya adalah seorang pelajar. Innani au inni talibun. Sesungguhnya saya adalah seorang pelajar. Thayyib. Nah, ahsan. Ana talibun. Ini susunannya masih mubtada dan khabar. Kemudian kita masukkan inna kepadanya. Inna bersambung dengan ana, maka sebagaimana catatan tadi dia berubah menjadi inni atau innani. Nah, inni talibun atau innani talibun. Talibun dia adalah khobarnya inna, dan khobar inna sudah kita bahas. Khobar inna berada dalam keadaan rafa'. Rafa' itu salah satu jenis i'rab yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Dan tanda asli rafa' adalah dengan dhammah. Karena itu kita berikan dhammah di akhir. Kita baca talibun. Inni talibun. Tidak kita baca taliban, tidak kita baca talibin. Yang benar kita baca inni talibun dengan dhammah di akhir kata talib. Thayyib, ahsantum. Nah, kemudian nomor berikutnya kita coba buka para pendengar. Baik, nah, Gilang, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ketiga. Masih di latihan yang keempat di sana. Thayyib, coba dibaca dan diartikan dan dibuat kalimatnya dengan memasukkan kata inna. Tayyib, tafadhol. Salasa. Minal yabani. Diartikan, Ustaz. Nah. Atau setelah dimasukkan Mereka, inna saja baru diartikan. Oh. Nah, Ustaz. Minal yabani. Innahum minal yabani. Mereka berasal dari Jepang. Sesungguhnya mereka innahum minal yabani, sesungguhnya mereka berasal dari Jepang. Thayyib, nah, ahsan. Innahum minal yabani, sesungguhnya mereka berasal dari Jepang. Nah, thayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Gilang. Arba'ah. Antum azkiya'u. Innakum azkiya'u. Taib. Artinya? Antum azkiya'u. Kalian adalah orang-orang yang cerdas. Taib. Innakum azkiya'u. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang cerdas. Taib. Nah, ahsan. Innakum azkiya'u. Nah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang cerdas. Taib, ahsan. Taib. Kemudian satu lagi, Gilang, tafadhol. Khamsah. Ia mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Ia mutazawwijatun artinya kamu wanita. Kamu seorang wanita. Maaf. Dia seorang wanita adalah orang yang sudah menikah, Ustaz, ya. Mutazawwijah. Naam. Taib. Dia adalah wanita yang sudah menikah. Naam. Dia adalah wanita yang sudah menikah. Innaha mutazawwijatun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sudah menikah. Taib. Naam. Ahsan. Taib, bagus sekali, Gilang. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik, akhiru kita berlanjut ke nomor yang ke-6 di sana. Taib, coba dijawab sampai nomor 8. 6. Ustaz. Taib, tafadhol. Nahnu muslimuna. Kami muslim. Taib, kami orang-orang muslim. Kami orang-orang muslim. Inna muslimuna. Sesungguhnya kami orang-orang muslim.
Taib. Naam, ahsan. Inna muslimuna atau innana muslimuna. Taib. Kemudian Antunna mujtahidatun. Kalian para perempuan orang-orang yang rajin. Taib. Inna kunna mujtahidatun. Sesungguhnya kalian para wanita yang rajin. Taib. Naam, ahsan. Inna kunna mujtahidatun. Sungguhnya kalian wanita-wanita yang rajin atau sungguh-sungguh. Nah, taib. Kemudian Hunna muslimatun. Kalian para muslimah. Kalian hunna Hunna kalian para wanita muslim. Kalian wanita muslimah. Hunna di sini untuk orang ketiga atau orang kedua. Nah, kalau kalian tadi antunna, kalian perempuan. Kalau hunna maka untuk itu saja Ustaz. Taib, jamak dan yang tidak hadir dalam pembicaraan atau kita artikan apa? Mereka. Mereka wanita. Mereka wanita adalah orang-orang muslimah. Taib, adalah wanita-wanita muslimah. Wanita-wanita muslimah. Ayo. Nah, taib. Innahunna muslimatun. Sesungguhnya mereka para wanita muslimah. Taib, ahsan. Innahunna muslimatun. Sesungguhnya mereka adalah para wanita muslimah. Naam, taib, ahsantum. Baik, barakallahu fiik. Naam, akhiru jazakallah khairan atas partisipasinya. Wa jazakumullah khairan. Baik, naam, Umma Zalfa, sekarang kita berlanjut ke nomor 9 dan 10. Naam, coba dibaca, diartikan dan dibuat kalimatnya. Baik, tafadhali. Nah, bismillah. Anta rajulun ghaniyun. Kamu laki-laki yang kaya. Innaka rajulun ghaniyun. Sesungguhnya kamu laki-laki yang kaya. Taib, ahsan. Innaka rajulun ghaniyun. Taib. Kemudian Anti zakiyatun. Kamu wanita yang cerdas. Innaki zakiyatun. Sesungguhnya kamu wanita yang cerdas. Taib, naam, ahsan. Innaki zakiyatun. Sesungguhnya kamu adalah wanita yang cerdas. Taib, ahsan. Baik, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Naam. Wa fiik, barakallahu jazakallah khairan. Ada pertanyaan terlebih dahulu, Ustaz. Nah, bolehkah ana menggunakan huwa talibun dengan innahu talibun? Nah, Ustaz, apakah boleh kedua-duanya, Ustaz? Apakah boleh kalimat kedua-duanya ini, apakah benar? Begitu maksudnya? Nah, begitu, Ustaz. Huwa talibun dengan innahu talibun. Innahu talibun. Nah, kedua-duanya ini kalimat yang sudah sempurna. Huwa talibun, dia seorang pelajar laki-laki. Nah, di sini susunannya dia adalah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar susunannya. Huwa talibun, dia seorang pelajar laki-laki. Adapun innahu talibun, ini juga susunan yang sudah sempurna, akan tetapi dia di sana ada inna, sehingga dhamir ha di sana adalah berposisi sebagai ismu inna dan talibun berposisi sebagai khobarnya inna. Nah, dan ini kalimat yang benar juga. Akan tetapi bedanya apa dengan kalimat yang pertama? Kalau dari segi penggunaannya, kita memakai inna ini untuk apa? Untuk
menguatkan. Untuk menguatkan. Artinya kita memakai inna pada kalimat ini untuk menguatkan pernyataan bahwasanya dia ini adalah seorang pelajar, bukan yang lain. Kita ingin menguatkan pernyataan ini kepada orang yang kita ajak bicara. Karena itu kita tambahkan inna. Karena itu inna ini fungsinya untuk taukid, menguatkan. Kita ingin meyakinkan orang kedua bahwasanya dia ini yang sedang dibicarakan seorang pelajar. Maka dia katakan innahu talibun. Nah, adapun huwa talibun, dia adalah seorang pelajar, ya sudah, dia seperti ini kalimatnya dan dia sudah sempurna, akan tetapi dia datang tanpa ada penguatan. Tanpa ada penguatan. Karena itu kita artikan dia seorang talib, nggak pakai sesungguhnya gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Taib. Nah, ini Akh Iqbal. Allahu khairan atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita tadi sudah mengambil latihan di pelajaran yang pertama. Kita sudah memulai mengambil latihan di pelajaran yang pertama. Pada latihan yang pertama tadi kita diuji dalam hal pemahaman hiwar yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Nah, tentu saja kita membaca hiwar, kita juga dituntut untuk paham apa isi dari hiwar tersebut. Nah, dan kita sudah menjawabnya bersama tadi berkaitan pemahaman dari apa yang datang dalam hiwar di pelajaran yang pertama. Kemudian begitu juga pada latihan yang kedua, ini juga masih menguji pemahaman kita dari hiwar yang kita baca di pelajaran pertama. Nah, nomor pertama misalkan Hashimun talibun kaslanu, Hashimun talibun mujtahidun. Ini pernyataan yang benar dan salah kita ambil dari percakapan yang ada di pelajaran pertama. Nah, yang benar Hashimun talibun mujtahidun. Ini menguji pemahaman dari apa yang kita baca. Kemudian di latihan ketiga di sana ini adalah catatan berkaitan dengan inna yang kita sambungkan dengan domir-domir. Bagaimana dia domirnya kita tuliskan, bagaimana domirnya berubah jika kita letakkan dia di tengah, tidak di awal, ya. Nah, kita letakkan dia setelah inna, maka dia di sana datang domirnya sebagai domir muttasil. Domir muttasil yang berada di posisi nasab. Maka seperti itulah bentuk-bentuk domir yang kita gunakan. Contohnya misalkan tadi inna ditambahkan kepadanya anta. Ini secara maknanya kita ingin menambahkan anta, domir anta, kamu laki-laki. Maka tidak kita katakan inna anta, tapi kita katakan innaka. Kita tidak memakai domir munfasil anta, tapi kita memakai domir muttasil, domir yang bersambung yang berada di tempatnya nasab, yaitu kaf. Karena kaf di sini dan domir-domir yang lain setelah kedatangan inna, dia berposisi sebagai isimnya inna, dan isimnya inna asalnya berada dalam keadaan nasab. Tapi karena domir-domir sudah kita bahas, domir-domir atau kata ganti termasuk kepada isim-isim yang mabni, tidak berubah keadaan akhirnya. Nah, karena itu mereka tetap dalam keadaannya masing-masing.
Hanya saja kita katakan dia berada di tempatnya nasab. Fi mahallin nasbin. Kenapa berada di tempatnya nasab? Karena inna, dia adalah isim inna, dan isim inna asalnya dalam keadaan nasab. Nah, ini berkaitan dengan inna yang kita sambung dengan domir-domir. Nah, begitu juga pada latihan yang keempat. Ini juga latihan untuk menyambung inna dengan domir-domir yang ada. Dan ini tentunya perlu kita hafal ya. Nah, perlu kita hafal yang seperti ini. Karena ini termasuk ya hal-hal yang paling pertama atau paling sering kita praktekkan dalam berbahasa ya, domir-domir, kata ganti, kata ganti. Taib. Ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.